Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam seri Renungan Pagi. Pagi hari ini, saya rindu kita boleh merenungkan kasih Tuhan melalui bacaan Renungan Pagi di pagi hari ini. Sebelumnya saya undang kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Semawi, Bapa yang baik, izinkan kami Tuhan bersyukur atas semua berkat-Mu. Di pagi hari ini, ketika kami membuka mata kami dapat merasakan bahwa Tuhan mengasihi dan memberikan kesehatan bagi kami. Ketika kami Tuhan merindukan pemulihan dari Tuhan saat kami mengalami gangguan kesehatan, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan audio renungan pagi ini. Izinkan kami Tuhan boleh memahami dan menelaah setiap firman yang akan kami dengarkan. Dan biarlah ini membawa kami lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni Tuhan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi di Tuhan, renungan pagi kita di hari Rabu 23 April 2025. Kelumpuhan emosional. Saudaraku, ayat firman Tuhan mengatakan di dalam kitab dikatakan seperti ini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2 ayat 5 sampai 11. Saudaraku, diceritakan di sini Ruth lumpuh secara emosional karena perasaan kesendiriannya. Sebagai seorang anak, dia menyaksikan ibunya berjuang melawan kanker. Perasaan diabaikan semakin besar ketika pekerjaan ayahnya menuntut bahwa dia harus berada jauh dari rumah setiap hari. Sebagai seorang istri muda yang sedang hamil dan memiliki anak perempuan berusia 2 tahun, Ruth kembali merasakan ditinggalkan ketika suaminya yang adalah seorang dokter melayani negaranya di New Guinea selama Perang Dunia Kedua. Kemudian pada usia 55 tahun dia menjadi janda. Ketika suami yang sangat dia cintai mengalami serangan jantung yang fatal, sejak kecil Ruth telah diberitahu, jadilah gadis yang dewasa, jangan menangis. Dan dia tidak pernah melakukan itu. Dia tidak pernah bisa melalui proses berduka yang sehat. Sebaliknya dia terus menahan perasaannya yang sebenarnya. Pada usia 82 tahun, ibu saya yaitu Ruth terbaring sekarat karena kekurangan gizi
dan dehidrasi, lumpuh secara fisik. Karena penyakit yang telah dideritanya selama 10 tahun, supranuklear progressive palsy atau PSP namanya. Tubuhnya perlahan berhenti bekerja. Pertama dia kesulitan berjalan, lalu dia tidak bisa menoleh. Perlahan-lahan kelumpuhan dialami oleh sisa tubuh lainnya. Meski pikirannya tetap tajam, dia kehilangan kemampuan berbicara dan akhirnya dia tidak bisa menelan. Dia menolak sisaan perlahan dari selang makanan dan memilih untuk mati sebagaimana dia telah hidup dengan anggun dan bermartabat. Seringkali kita dilumpuhkan oleh perasaan kesepian. Kita merasa ditinggalkan dan ditolak. Jauh di lubuk hati kita merasa kita tidak cukup baik untuk dicintai oleh siapapun. Namun Yesus berkata kepada kita, sama seperti yang dia lakukan pada seorang lumpuh 2000 tahun yang lalu, dia berkata seperti ini, anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus ingin berkata kepada Anda dan saya, aku mengasihimu, aku menerimamu, engkau dapat mempercayaiku. Engkau tidak harus tetap dilumpuhkan oleh perasaan terpisah. Bangun dan pulanglah ke rumah. Persahabatan ibu saya dengan Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya sejak kecil dan pelayanannya kepada orang lain adalah pekerjaan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari dan jam-jam terakhirnya dihabiskan di rumah dalam pelukan anak-anaknya. Akhirnya, saat dia menghembuskan napas lembut terakhir, saya tahu ibu saya benar-benar tertidur di dalam Yesus hingga dia datang. Dan saya berencana untuk berada di sana, untuk mendengar dia berkata kepada ibu saya, bangunlah, sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Apakah saudara dan saya terkadang merasa dilumpuhkan oleh penolakan dan kesepian? Yesus mampu menyembuhkan kelumpuhan kita, emosional kita, serta kelumpuhan fisik kita. Mengapa tidak meminta kepadanya? Ini dituliskan atau disaksikan oleh Patricia Yinglin Munsi. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita semangat. Yang sakit akan mendapatkan dampak yang lebih baik untuk mendapatkan pemulihan di dalam kehidupannya. Semangatlah, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Bapa yang memperhatikan setiap keluh kesah hidup manusia. Di saat sekarang ini Tuhan, sakit penyakit seringkali merajalela untuk mengajar seluruh tubuh kami, sehingga membuat kami tidak bisa melakukan aktivitas kami. Banyak saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tentu dengan firman ini, dengan renungan pagi ini Tuhan, mereka akan dikuatkan, mereka akan disemangati untuk boleh tetap bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan badan dan jiwa kami, mengampuni Tuhan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.